Ya, selamat beraktivitas semuanya. Kembali kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal deret seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemarin saya sempat menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal deret berkaitan dengan materinya. Sekarang saya akan fokus pada bagaimana praktek menyelesaikan soalnya. Misalnya gini, kita menemukan soal seperti nomor 1 ya, 1357. Dilihat di sini hanya 4 angka. Jadi memungkinkan dia tidak memilih pola lompat. Dia pola berurut yang digunakan. Jadi cara untuk menyelesaikannya adalah seperti pola yang saya sebutkan, bahwa ketika misalnya angkanya kurang dari 5 ya, perlu diingat kurang dari 5, maka polanya adalah pola berurut ya. Jadi misalnya 1 ke 3, habis itu 3 ke 5, habis itu 5 ke 7 ya. 1 ke 3 berarti ini adalah meningkat sebanyak 2 ya. 1 ke 3 berarti lewat 2, habis itu 3 ke 5 juga 2, 5 ke 7 juga 2. Berarti secara konsisten angka peningkatannya adalah setiap 2 angka. Jadi berarti 1, 3, 5, 7, berarti 7 tambah 2 adalah 9. Jadi di sini poinnya adalah 9. Oke. Jadi atau mungkin kita bisa mengambil inisiatif pola bahwa yang dikemukakan dalam soal ini adalah pola ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, habis itu 13, 15 dan sebagainya. Kemudian ini ya, kuncinya di soal 4 angka seperti ini adalah bahwa dia menggunakan pola urut. Berikutnya ke nomor 2. 13927. Di sini kita bisa lihat sebenarnya pola apa yang dia gunakan sehingga nanti kita bisa menebak angka berikutnya berapa. Jadi gitu. 1 ke 3 itu berarti naiknya 2, 3 ke 9 naiknya 6. 9 ke 27 itu naiknya tinggi sekali. Jadi kalau seperti ini polanya, jadi kita bisa menggunakan sistem ini adalah sistem kali 3 ya. 1 kali 3 berarti 3 kali 3 9. Habis itu 9 kali 3 itu adalah 27. Kemudian habis itu kita bisa memilih 27 kali 3. 27 kali 3 berarti itu 81. Jadi 81. Habis itu pola berikutnya adalah 4, 9, 16 untuk soal nomor 3. Jadi kalau soal nomor 3, 4 ke 9, 9 ke 16, 16 ke 25. Kita bisa menggunakan pola berurut lagi karena ini sistemnya adalah angka yang kurang dari 5. Kalau angka yang kurang dari 5 seperti yang saya sebutkan pada pola-pola sebelumnya, bahwa ia menggunakan sistem pola berurut. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem meningkat, ini naik 5, habis itu di sini lagi naik 5, naik 7, di sini lagi naik 9. Oke. Boleh pakai sistem seperti tadi, 5 naik 5 naik 7 naik 9. Tapi sebenarnya ada pola lain yang diingin tersirat dari soal ini. Misalnya 4 itu adalah hasil dari 2 kuadrat. 9 itu adalah hasil dari 3 kuadrat. Habis itu 16 itu adalah hasil dari 4 kuadrat. 5 itu adalah hasil dari 25 hasil dari 5 kuadrat. Berarti di sini adalah sistemnya 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Jadi kayak gitu. Oke, jadi jawabannya di sini adalah 36. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu di sini ada kurang lebih ada ya berapa angka yang tertulis ya, ada 5 angka yang tertulis, 5 klaster yang tertulis, tapi di sini dikosongkan pada urutan keempat. Disuruh isi sebenarnya angka di urutan keempat itu adalah apa. Jadi gini, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita tetap berpatokan bahwa angka pertama adalah ada 3, berarti dia menggunakan sistem pola berurut. Pola berurutnya boleh dibagi, dikali, ditambah atau dikurang. Kita lihat polanya.
1024 ke 512. Ini pola apa yang dipakai gitu kan? Nah, kalau misalnya pola kurang, pengurangannya adalah pengurangan yang sebanding dengan angka berikutnya. Berarti sama saja dengan 1024 dibagi 2 itu adalah 512. 512 dibagi 2 hasilnya adalah 256. Habis itu 256 dibagi 2 berapa? Yang ketiga dibagi 2 berikutnya adalah hasilnya 64. Ya, jadi kalau seperti ini jawabannya adalah kita akan mencari dibagi 2 berapa sih, 256 dibagi 2 itu kemungkinan jawabannya adalah 128. Jadi di sini 128. Oke. Berikutnya ini seperti nomor 5 ini adalah seperti saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu saya pernah menjelaskan tentang bagaimana sih cara penyelesaian dari deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah dia hanya mengemukakan ada dua angka pertama, kemudian dari dua angka itu hingga muncul angka-angka berikutnya dari hasil operasi dua angka itu. Jadi misalnya gini, 11 ini angka patokan dasar. 11 habis itu 2, 3, 5, 8, 13. Diingat bahwa ini angkanya meningkat. Jadi memungkinkan ketika angka meningkat dalam deret itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu hasil perkalian atau hasil penjumlahan. Jadi apalagi misalnya sistemnya adalah sistem berurut 1 ke 1 gitu kan. Ini pola dasar. Ini angka dasar. Habis itu angka berikutnya 2, 3, 5, 8, 13. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 2 adalah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Dan 3 tambah 5 adalah 8. 5 tambah 8 adalah 13 dan seterusnya. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 6, yaitu bentuk deretnya adalah lebih dari 5 angka. Jadi 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21 dan 64. Bisa dilihat di polanya bahwa ini membentuk angka campuran karena kenapa? Habis naik ada misalnya 19 itu angka tinggi, kemudian turun ke 13, habis itu naik lagi ke 39. Jadi kalau misalnya sistem naik turun seperti ini menggunakan angka campuran yang rendah dan tinggi, maka kita bisa memprediksi bahwa polanya adalah pola lompat. Lompatnya apakah lompat 1 atau lompat 2? Kita lihat bahwa ini sepertinya adalah lompat 1 karena angka itu rendahnya di setiap berikutnya. Jadi kita bisa mengambil misalnya seperti ini. 3, kita pakai sistem lompat 1 ya. 3 ke 7. Habis itu 7 ke 13. 13 ke 21. 21 ke angka inilah yang dicari. 3 ke 7 itu selisihnya adalah 4. Habis itu 7 ke 13 selisihnya adalah 6. Habis itu 13 ke 21 selisihnya adalah 8. Kalau seperti ini kita boleh pakai sistem pola bertingkat lagi ya. Jadi 4, 6, 8. Jadi memungkinkan di sini adalah 10 karena dia bermain di angka genap. Jadi selisihnya setiap angka ini adalah 2. Jadi 4 ke 6 itu berarti plus 2, 6 ke 8 juga plus 2, 8 ke 10 juga plus 2. Isi itu adalah angka konstan yang ada. Jadi 4, 6, 8, 10. Jadi angka berikutnya berapa? 21 tambah 10 hasilnya adalah 31. Kalau misalnya ditanya lagi, setelah itu angka berapa? Berarti kita mainkan angka yang berikutnya, 4 ke 19, 19 ke 39, 39 ke 64, 64 ke angka itu berapa. Jadi kita bisa temukan pola lompat lagi. Dia pakai sistem pola lompat 1. 4 ke 19 itu naiknya adalah 15. Habis itu 19 ke 39 itu naiknya adalah 20. 39 ke 64 itu naiknya adalah 25. Berarti ini dia pakai pola konstan juga. 5 ke 20, 20 ke 25. Habis itu ini naiknya 5. Habis itu ini juga 5. Berarti berikutnya adalah naiknya juga 5.
Berarti di sini tinggal ditambah aja selisihnya, berarti 30 gitu kan. Jadi misalnya, kalau misalnya ya, tapi ini tidak ditanya di soal ini. Jadi kalau misalnya masih ada angka tambahan yang ditanya, kita bisa jawab habis 60 itu tambah 30, berarti ada habis 64 itu angkanya adalah 94. Oke, itu soal nomor 6. Sekarang kita ke soal nomor 7. Kita bisa lihat pola soalnya, 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17. Betul bahwa ini adalah pola berurut turun, akan tetapi kita bisa menemukan lagi bahwa ini turunnya adalah bukan turun secara beraturan, tapi turunnya dalam bentuk lompat lagi. Jadi seperti ini, kita bisa buat pola seperti ini, 32 ke 30, habis itu 30 ke 19, 19 ke 17. Oke, kita lihat 32 ke 30 itu turun 2, 30 ke 19 itu 30 kurang 19 itu turun 11 minus ya. Habis itu 19 ke 17 itu 2, berarti berikutnya adalah harusnya angkanya itu kurang 11 lagi. Jadi kurang ya. Berarti nantinya sebentar adalah kurang 11 lagi di angka ini. 17 kurang 11 misalnya nantinya tinggal 6 di ujung. Tapi yang ditanya adalah bukan deretan yang ini yang ditanya sebenarnya. 1, 2, oke, itu yang ditanya. 31 ke 20 itu kurang 11. Kurang 11 ya. Habis itu 20 ke 18 kurang 2. Berarti di sini kurang 11 kurang 2 kurang 11. 18 kurang 11 adalah 7. Jadi angkanya adalah 7 yang betul C. Oke, demikian untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk mereka yang sedang mempersiapkan untuk tes potensi akademik, atau mungkin mereka yang tes sekolah kedinasan, mereka yang ingin sukses dalam menyelesaikan soal-soal tes CPNS. Demikian, dan selamat beraktivitas.